Paradigma otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai garda depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah harus mendasarkan pada kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelayanan publik, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penerbitan undang-undang ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam upaya melaksanakan reformasi pelayanan publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang ini sekaligus sebagai payung hukum terhadap desentralisasi pelayanan publik ke daerah-daerah otonom. Pada pelayanan publik di level daerah, pemerintah daerah menjadi ujung tombak yang menentukan keberhasilan pelayanan publik, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat lokal sehingga dianggap mampu menyesuaikan bentuk dan fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Di era transformasi digital secara global dewasa ini, pemerintah dan lembaga pelayanan publik di seluruh dunia dituntut untuk mengadopsi berbagai sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu potensi yang dimiliki oleh teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat. Namun, tantangan besar dalam penerapan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa perkembangan pelayanan publik digital dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Upaya ini salah satunya dapat diwujudkan melalui pendekatan legislasi melalui produk hukum yang responsif dengan transformasi digital dalam pelayanan publik. Pelayanan publik dalam konteks negara kesejahteraan atau BISAS dikenal dengan welfare state menjadi tanggung jawab dari pemerintah sebagai personifikasi negara, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai garda terdepan yang melayani masyarakat di daerahnya. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-governance kemudian menjadi refleksi dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perkembangan dunia digital dengan terus menggabungkan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip pelayanan publik untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih inklusif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, seperti e-governance, e-planning, e-budgeting, e-purchasing, OSS atau Online Single Submission, SIP atau Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, PEP atau pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, serta mal pelayanan publik, yang merupakan amanah dari Pasal 349 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Gresik sejatinya telah memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013. Namun, beberapa aspek digitalisasi dan inovasi pelayanan publik belum menjadi materi muatan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengatur kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik di daerah, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik perlu dilakukan perubahan dengan cara pencabutan dan membentuk peraturan daerah baru tentang pelayanan publik. Diharapkan dengan adanya perda baru tersebut, dapat mewujudkan pelayanan secara terintegrasi, efisien, efektif, dan terukur. Atas berbagai problematik inilah, DPRD Kabupaten Gresik menginisiasi pembaharuan hukum atas Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik. Dengan lebih dari 50% materi perubahan dan penambahan pasal, maka Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sudah selayaknya dicabut dan diganti dengan perda baru yang lebih responsif dalam dinamika digitalisasi layanan saat ini. DPRD Kabupaten Gresik sebagai inisiator Ranperda ini, pada tanggal 7 Mei 2024 mengadakan fokus group discussion Ranperda ini. FGD dilakukan DPRD bersama tenaga ahli dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan seluruh perangkat daerah stakeholder dari Ranperda ini. Pak Muflihul Hadi, perwakilan dari Ombudsman Jawa Timur, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik,
Yang saya hormati perwakilan dari OPD yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati tenaga ahli dari Universitas Jember. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan beliaulah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau mengabsen dulu untuk OPD ini. Dari LH hadir. LH hadir, LH. Ortala siap. DWKD. Oh, Pak Yazid tidak di depan, Pak Yazid. Oh, di depan ya, Oh, di depan Pak Yazid. Wah, saya nanti ini kalau Pak Yazid tidak di depan. Ini yang pegang kunci semuanya ini. Sukanya di belakang. Yang saya hormati Bu Kadis Kominfo Ibu sekarang. Saya ingat beliau itu di Naker dulu Pak. Sekarang belum menjadi Kadis Kominfo. Bapak Dak? Belum. Yang belum saya sebut dari mana? Oh, di PMPTSP. Kita aja gitu. Hukum, bagian hukum. Gitu. Ya, bagian hukum wajib. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam FGD kali ini terkait dengan Ranperda, terkait dengan pelayanan publik. Ini sektor-sektor publik memang yang kita undang semuanya. Kami mengharapkan masukan, kita diskusikan bersama nanti terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Berawal dari kami beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke kabupaten yang lain. Pak Yazid katanya yang berurusan dengan anggaran, itu kan dari DWKD Pak. Kami di beberapa kabupaten kota itu MPP-nya Pak Yazid itu strategis sekali Pak. Contoh di Ngawi itu di perempatan Lagu Kertonyono itu Pak, di Tugu Kertonyono ada janji itu Pak. MPP-nya di sebelah situ. Malang kita MPP-nya di Kas Ramayana itu di mall, terus Tulungagung itu di depan alun-alun, bangunan sendiri Pak di situ. Banyuwangi, artinya di beberapa daerah lain itu MPP-nya itu di luar kantor bupati. Nah sedangkan kita itu kan di dalam Pak. Mau mriki nang Pak di kantor bupati pemana ana satpol PP ini wis wedi. Iya kan? Wong desa terus ngono mlebu kantor bupati wedi, mikire sanane dulu. Nah, salah satunya dari situlah kita menginginkan di Komisi 1 ini membuat perda inisiatif terkait dengan perda pelayanan publik. Saya berharap nanti Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir, silakan ini kami diberi masukan karena ini kita FGD, ini kan FGD ini kan perda inisiatif dari kami dari DPRD yang ini nanti akan kita lakukan bersama. Akan tetapi sebelum kita diskusi, saya persilakan kepada perwakilan dari Ombudsman untuk menyampaikan dan menyampaikan ke kita terkait dengan rambu-rambu Ombudsman itu seperti apa. Karena begini Pak, kemarin itu kita itu sempat gegeran itu sama Pak Bagio itu Pak. Kenapa nilai Ombudsman kita itu jelek kan begitu? Saya itu pas itu kita panggil. Ternyata ngapunten Ombudsman itu rapat di lantai 2 terus tidak ada difabelnya dianggap nilainya jelek. Kantor bagus tapi tidak ada parkirnya dianggap jelek. Kan gitu Pak. Salah satu indikator katanya Pak Bagio, kalau salah salahkan Pak Bagio jangan saya. Itu disampaikan kepada kita. Contoh Pak, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu meskipun melakukan pelayanan tetapi tidak ada tempat parkir, itu juga menjadi indikator nilai loh Pak. Nah itu nanti juga dijelaskan kepada kami standar penilaian yang bagus versi Ombudsman itu seperti apa. Ya karena kemarin kan infonya dari Pak Bagio Pak Kabak Ortala. Yang namanya info dari Pak Kabak Ortala kan bisa diambil sendiri versinya beliau. Begitu. Kita ini kan pemerintah juga sama-sama tahu. Itu Pak
Monggo saya berikan waktu dan kesempatan buat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Ketua Komisi, Bapak anggota DPRD Gresik Komisi A nih. Satu, Pak. Komisi 1 maaf. Iya. Kemudian dari OPD Pak Bagio, Kabak, dari beberapa OPD yang saya tidak sebutkan satu persatu dan tidak hafal ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi saya preambul dulu. Jadi sebetulnya yang hadir itu Bapak Agus Mutakin, Kepala Perwakilan, sampai sedianya kemarin. Tiba-tiba semalam itu ada pemberitahuan kantor kami hari ini didatangi banyak orang dari kelompok namanya FASIS, Forum Masyarakat Surat Ijo. Mungkin ada yang pernah mendengar di sini ya, Surat Ijo. Jadi ini yang kedua mereka datang. Mereka intinya ya pengaduannya tidak sesuai ekspektasi mereka. Jadi kami kalau menyangkut aset dengan daerah, tanah itu kan harus lewat upaya hukum gugatan. Jadi kalau lewat ombudsman nggak bisa karena itu sengketa aset. Jadi mereka nggak puas, pengennya ombudsman harus memberikan rekomendasi begini kira-kira begitu. Jadi tadi pagi jam 6 saya sedang olahraga, tiba-tiba ditelepon oleh Pak Agus untuk menghadiri acara hari ini. Jadi nanti kami mohon maaf kalau banyak kekurang siapan saya untuk memberikan materi. Saya tadi sambil di kantor ada waktu 1 jam, saya coba baca-baca perda dan perdanya. Mungkin nanti ada sedikit-sedikit ya dari saya. Nanti saya juga ingin menimba ilmu dari para senior-senior yang mungkin banyak pengalaman di dunia pelayanan publik di sini, termasuk Bapak anggota Komisi 1 begitu. Terkait tadi nilai Pak, saya singgung sedikit dulu aja. Jadi Gresik itu sebetulnya nilainya nggak buruk Pak. Nilainya itu 87,54. Cuman peringkatnya di Jawa Timur peringkat 23. Jadi tidak buruk, nilainya hijau, kategorinya tinggi. Ada kualitas tertinggi hijau tapi A. Nah, Gresik ini kategori B, tinggi tapi tidak tertinggi, tetap hijau. Cuma, sebelumnya yang masih kuning itu ada 2, yaitu Bangkalan sama Blitar. Jadi di Jawa Timur, alhamdulillah lah. Tapi paling tidak tahun depan harus naik nih Pak bagian kayaknya. Jadi kalau saya bahas di forum ini kayaknya nggak tepat Pak, izin. Jadi kalau nanti saya singgung sedikit aja dalam konteks raperda juga nanti saya memasukkan karena itu juga di dasarnya ada undang-undang pelayanan publik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam draft raperda ini, karena saya sebagai ombudsman ya, di dalam dokumen yang saya dapat itu menimbang, mengingat, untuk mengingatnya saya lihat belum diusulkan jadi dulu yang sudah final itu Undang-Undang Undang-Undang 37 tahun 2008. Setahun kemudian kira-kira di awal tahun bulan Februari Maret itu lahirlah Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi sebetulnya pembahasannya satu paket karena nafasnya antara Ombudsman dan Undang-Undang Pelayanan Publik satu nafas. Memang lahirnya Ombudsman itu tahun 2010 Bapak, waktu itu lewat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kita belum punya undang-undang waktu itu. Dan ketika Gus Dur membentuk Komisi Ombudsman Nasional, kita belum punya peraturan apapun yang mengatur tentang pelayanan publik waktu itu. Jadi kalau orang mengadu ke Ombudsman ya ditangani, tapi cantolan hukum undang-undang pelayanan publiknya tidak ada waktu itu. Jadi ini dasaran saya aja kalau bisa memasukkan Undang-Undang Ombudsman, karena di Perda Pelayanan Publik Provinsi saya cek juga ada. Ini walaupun tidak terlalu penting tapi sebagai penyempurnaan. Kemudian yang kedua, di diktum ketentuan umum itu saya lihat ada beberapa poin, misalnya perihal pengaduan itu disebutkan 2 kali ya. Di poin 17 sama poin 23 itu ada pengaduan, di 23 juga ada pengaduan lagi. Ini maksudnya sebentar waktunya menghilangkan satu-satu ya. Kemudian saya usul untuk poin 24, ketentuan umum sengketa pelayanan publik itu mungkin bisa ditiadakan. Ini sekedar usulan saya aja ya.
nanti terserah Bapak DPRD sekalian. Karena di dalam Undang-Undang Ombudsman dan Pelayanan Publik itu tidak dikenal istilah sengketa. Jadi istilahnya itu ada namanya laporan dan pengaduan masyarakat. Istilah tatanan hukumnya di situ. Jadi kalau sengketa itu lebih ya apa ya? Walaupun boleh-boleh saja sih. Cuman kalau saya lebih cocok ini istilahnya kalau tidak laporan atau pengaduan. Kalau di Ombudsman itu laporan adalah pengaduan masyarakat gitu. Tapi kalau di dalam pelayanan publik itu istilahnya hampir semuanya pengaduan masyarakat itu, bukan sengketa. Kalau sengketa itu lebih ke ini ya, kayak pengadilan, sengketa istilah orang menyampaikan keluhan. Sebetulnya juga boleh sih sebetulnya. Jadi itu beda dengan konteks yang saya tangkap, konteksnya sengketa. Ini usulan dari saya aja. Mungkin saya tadi baca di bidang pelayanan publik di beberapa istilah sengketa saya tidak temukan ya. Itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pasal 2 ya, bahwa perda ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara publik yang pemenuhan hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan di sistem berbasis elektronik ini. Tapi saya juga baca hal ini di perda pelayanan publik di provinsi Pak ya, hampir. Cuma begini, posisi kami sebagai ombudsman, Bapak Ibu sekalian, ini juga ada teman-teman bagi bagian organisasi dari PTS dan sebagainya. Memang bahwa arahnya negara, arahnya birokrasi ini ke arah sana kira-kira. Jadi sistem elektronik terintegrasi. Tapi catatan kami sebagai ombudsman, jangan sampai pelayanan publik yang terintegrasi sistem elektronik ini meninggalkan masyarakat kita yang sebagian besar, saya katakan sebagian besar itu masih gaptek. Mungkin mereka punya HP, mungkin kalau suka beli HP pakai data mungkin, tapi kalau mereka misalnya suruh mengurus online apa begitu itu mungkin sebagian besar belum bisa. Kita harus seperti itu. Makanya di Surabaya itu dulu mau menciptakan sistem online yang kewajiban itu, saya pernah diundang, saya katakan walaupun dinas menciptakan sistem itu, tapi harus mengakomodasi orang-orang yang orang-orang tua, orang-orang zaman-zaman, bukan zaman-zaman sekarang ya, zaman-zaman old dulu yang masih gaptek, yang masih, sehingga di Surabaya itu setiap kelurahan itu menyediakan scanner. Jadi orang datang ke kelurahan dengan manual scanner, oleh petugas di scan semua dokumen berkas yang sudah di scan itu oleh petugas kelurahan dikirim ke sudut capil. Jadi orang dia melayani manual, tapi sistem yang diciptakan oleh dinas itu tetap elektronik. Jadi setelah bekas diverifikasi data aslinya sesuai dengan scanannya itu kemudian dikirim ke capil, kemudian dokumen akta kelahiran dikirim ke kelurahan, orang ambil ke kelurahan. Nah, jadi maksud saya bahwa posisi kami tidak dalam konteks tidak mendukung, karena ini sebagian dari satu kemajuan zaman, tapi saya ingin menyampaikan bahwa sistem berbasis elektronik jangan sampai meninggalkan masyarakat kita yang sebagian masih gaptek. Makanya di Ombudsman kami melakukan penilaian, sekalian Pak, kami singgung dalam standar pelayanan publik yang kami nilai itu, kalau ada elektronik, informasi elektronik berbasis web dan ada yang non elektronik, bisa buku pengaduan, bisa leaflet, itu nilainya sempurna. Tapi kalau nilainya hanya ada informasi web, itu nilainya 80%. Jadi dua-duanya harus disediakan oleh penyelenggara pelayanan. Misalnya gitu. Kalau media non elek yang manual tapi bersifat kayak TV running tag itu nilainya 90% kan. Tapi yang baik yang 100% itu harus ada yang di web dan yang ada manual. Orang datang ke situ ada buku panduan pelayanan publik, ada leaflet, ada yang bisa dibaca. Karena kalau orang hanya mengandalkan web belum tentu dia bisa mengakses, bisa tahu. Nah, itu Pak Bagio ya, clear kali itu Pak ya. Jadi kami menilai begitu karena tapi kalau cuma ada informasi yang tersedia hanya bersifat manual, nilainya kecil, cuma 20%. Kita memang sampaikan kalau bisa memang berbasis web, tetapi jangan meninggalkan yang manual untuk masyarakat. Jadi itu pesan yang ingin saya sampaikan supaya jadi tidak negara ini pemerintah maju tapi masyarakatnya bingung publik.
Itu pasal 15 poin D terutama ya. Nah, antara saya bandingkan redaksi di Perda yang lama dengan yang di Undang-Undang Pelayanan Publik itu ada satu redaksi yang sepertinya dikurangi begitu. Nah, kalau di Undang-Undang Pelayanan Publik itu begini. Menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Jadi begini Pak, kami itu dalam memberikan nanti sekali saya mengusulkan usulan redaksinya. Jadi di kami itu ada namanya standar yang wajib diberikan. Saya tadi harus ada toilet laki-laki dan perempuan wajib ada. Parkir difabel. Kemudian ruang pelayanan, ruang tunggu, loket pelayanan itu ada hal-hal yang wajib. Termasuk jaminan keamanan, harus ada CCTV, harus ada alat pemadam kebakaran, APAR, harus ada tenaga security. Jadi itu hal yang wajib ada. Jadi kami sudah ada checklistnya gitu. Tetapi ada hal-hal yang ibaratnya kalau hukumnya ini sunnah. Kalau diadakan atau kalau itu ada nilainya jadi baik dan bagus begitu. Kami tambahin nilai gitu. Jadi sarana-sarana yang membuat masyarakat itu nyaman. Contohnya apa? Ada free WiFi, ada minuman gratis, ada ruang baca buku perpustakaan, ada kursi pijat misalnya. Jadi semakin ini ada, itu di kami nilainya semakin bagus Bapak. Mau 10 fasilitas, mau 15, monggo. Jadi semakin itu tinggi, itu semakin nilainya semakin bagus di kami. Sarana penunjang ini penting. Jadi bukan hanya sarana yang wajib. Orang ada kursi tapi kursinya misalnya maaf kurang begitu. Bener ada AC-nya rusak misalnya. Banyak kami menemukan toilet itu lampunya mati atau toiletnya nggak akan dibersihkan, kotor sekali. Saya pernah menemukan kantor Disbud Capil tapi tidak dibersih ya. Itu ada toiletnya tapi tidak ada toilet BAG-nya. Cuma untuk pipis itu. Dan kalau saya bayangkan orang ngantri terus habis makan sambal kebelet terus iya kira-kira. Dia harus keluar dulu kemana dulu bisa. Jadi harus ini di apa istilahnya kalau saya sampaikan kalau bisa di pasal ini jangan dihilangkan gitu. Kalau perlu nanti diperkuat gitu. Misalnya penyelenggara pelayanan wajib menyediakan sarana prasarana yang mendukung pelayanan yang baik misalnya tadi. Jadi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, tapi diusahakan ada kalau anggarannya memadai. Kalau yang kursi pijat mungkin mahal, tapi kalau yang misalnya minum gratis itu saya kira sangat bisa ya. Free WiFi itu kan bisa. Saya sering menemukan tulisan free WiFi tapi tidak dikasih password. Ketika kita nanya ke petugas, Pak passwordnya berapa? Maaf Pak nggak bisa, rusak kan. Nah, ini sering. Jadi kalau sudah Bapak menyampaikan satu pelayanan itu ya konsisten, jangan ada tulisannya free WiFi tapi nggak bisa diakses. Saya sering temukan ini. Bahkan baru kemarin saya melakukan audit, ya ada tulisannya free WiFi tapi begitu saya akses nggak bisa ternyata. Khusus yang nomor itu nggak bisa. Jadi ini seringkali kita temukan. Jadi kewajiban penyelenggara hanya bukan memberikan pelayanan yang minimal, tapi maksimal untuk masyarakat. Saya kira teman-teman DPR ini setuju kalau begini. Jadi masyarakat semakin, jadi datang itu senang, tidak capek gitu ya. Mereka semuanya di sana mau pelayanan publik lengkap, fasilitasnya lengkap, memadai, nyaman, begitu itu yang diharapkan di masyarakat. Jadi saya usulkan di poin ini nanti 15 tadi diperkuat lagi begitu kalau perlu dikasih penekanan tertentu supaya penyelenggara wajib menyediakan prasarana yang bisa menunjang yang lebih baik lagi. Maaf kalau saya materinya agak loncat-loncat. Kemudian nah menyangkut maklumat pelayanan ya. Pasal 25 Bapak Ibu sekalian. Menyangkut maklumat pelayanan. Jadi maklumat pelayanan itu ada janji pelayanan yang memuat 3 komponen ya, janji kesanggupan, kemudian memperbaiki secara terus menerus dan kesediaan untuk memberikan kompensasi apabila
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Nah, di kami untuk mengukur maklumat ini selain ada 3 bunyi pasal ini, kemudian ada tanda tangan kepala dinas, itu harus ada SK kompensasi. Jadi kami usulkan di poin ini penyelenggara layanan wajib membuat atau menetapkan SK kompensasi pelayanan. Jadi di poin itu misalnya jika masyarakat mendapatkan pelayanan misalnya melebihi durasi waktu, maka masyarakat mendapatkan kompensasi apa? Disebutkan di sana. Jadi ada reward dan itu konsisten dengan apa yang dijanjikan. Di sini masukan dari saya. Jadi karena kalau tidak di SK kan nanti orang cuma berjanji misalnya saya siap memberikan kompensasi, kompensasinya apa? Itu harus ada SK kompensasi pelayanan dan SK-nya itu dipublikasikan baik di website maupun di ruang pelayanan lewat website atau media pelayanan. Kemudian untuk yang di perda yang lama terkait pengelolaan pengaduan ya, ini saya sedikit menambahi saja bahwa praktek yang kami temukan ini refleksi saja bahwa banyak sekali instrumen pengelolaan pengaduan ini tidak dikelola dengan baik dan tidak profesional. Misalnya benar ada kotak pengaduan, benar ada misalnya ruang pengaduan, betul mungkin ada SK pejabat pengelola pengaduan, tapi saya sering melihat, mengamati begitu seperti pengelola pengaduan itu seperti tugas tambahan yang tidak terlalu penting bagi sebagian penyelenggara lain. Itu kesimpulan kami, akal kami. Jadi di titik ini kami menyarankan, dan ini ada hubungannya dengan konteks kalau misalnya satu dinas ingin mengejar WPK BPN, ini banyak menemukan bahwa praktek-praktek baik ini bisa kami sampaikan. Misalnya di poin ini saya belum melihat ada kewajiban bagi penyelenggara untuk mempublikasikan pejabat pengaduan. Jadi misalnya mestinya itu di ruang-ruang pelayanan di website itu ada foto, ada nomor WA dan namanya. Misalnya di PTSP. Kalau Anda misalnya mengalami maladministrasi pelayanan publik, silakan mengadu ke Bapak ini fotonya, ini nomor WA-nya. Yang banyak itu ada nomor WA-nya, tapi di situ tidak ada namanya, juga tidak ada fotonya. Nah, saya tempo hari bertemu salah satu penyelenggara pelayanan publik di Capil di satu kabupaten kota itu yang mendapatkan predikat BPPN. Ketika saya interview, kok sampai mendapatkan predikat itu apa Pak? Nah, Kepala Disduk Capil menyatakan bahwa sejak kepemimpinan beliau, setiap di pojok ruangan, di ruang pelayanan, di titik-titik tertentu di website itu nomor HP, foto dan nama Kepala Disduk Capil itu dipasang dengan tulisan kalau Anda mengalami pelayanan yang tidak baik di sini, adukan ke saya. Jadi itu besar sekali. Nah, saya juga melihat ini ternyata yang membuat faktor dari tim penilai akhir dari Kemenpan dan sebagainya bahwa Disduk Capil ini mendapatkan pendidikan BPP. Ini contoh. Nah, maksud saya kalau mungkin di Gresik kalau kepala dinasnya dicantumkan di situ, walaupun nomornya nggak harus nomor WA yang tiap hari dipakai, mungkin nomor HP kantor misalnya, itu lebih baik. Tapi kalaupun tidak bisa dicantumkan, ada kewajiban bagi penyelenggara untuk mempublikasikan siapa pejabat pengaduannya, nomor HP-nya berapa, itu penting. Nah, karena saya lihat di pasal-pasal pengelolaan pengaduan itu belum ada kewajiban mempublikasikan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengaduan, termasuk juga kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala pengelolaan pengaduan. Misalnya begini,
bisa pakai 6 bulan atau setahun sekali misalnya, bahwa di dinas ini pengaduannya itu nanti untuk nama bisa di ini apa istilahnya tidak ditampilkan misalnya imigrasi, tapi perihal-perihalnya itu bisa disampaikan, apa menyangkut satras atau menyangkut petugas atau menyangkut standar waktu atau apa itu nanti kan untuk evaluasi di masyarakat, di internal dan juga lembaga pengawas seperti DPRD. Jadi itu di Perpres terkait pengelolaan itu sudah ada, jadi ada kewajiban bagi penyelenggara untuk menyampaikan laporan berkala terkait dengan proses pengelolaan pengaduan. Itu ada di Perpres 37 kalau nggak salah, Perpres terkait dengan pengelolaan pengaduan. Nah, di pasal 37 misalnya pengaduan yang disampaikan kepada penyelenggara harus diselesaikan paling lambat 12 hari. Saya kok nggak yakin kalau 12 hari ini bisa selesai gitu. Kalau di undang-undang itu 14 hari minimal itu memberikan respon, bukan menyelesaikan. Saya sering beberapa dinas itu membuat SOP sendiri misalnya. Kami menyelesaikan pengaduan dalam waktu 1 hari. Pak, yang benar aja Pak, nggak mungkin. Ya kalau pengaduannya sederhana sepele bisa, tapi pengaduan itu kan macam-macam. Di kami kategorikan ada pengaduan yang sifatnya sederhana, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau tadi menyangkut sengketa pertanahan itu berat. Kalau cuma laporan orang mengurus akta kelahiran itu berat. Jadi kami ada kategorisasi. Jadi mungkin ini saya usulkan ditinjau ulang. Karena penyelesaian, kalau respon minimal saya setuju 12 hari. Bukan kok saya ingin malah lebih lama, tidak. Tapi 12 hari untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang sifatnya sedang dan berat itu hampir tidak mungkin. Karena orang mengadu kadang-kadang dokumennya nggak lengkap, kadang perlu kita olah TKP dulu, lihat posisinya seperti apa misalnya. Dokter di Gresik kami banyak menerima pengaduan terkait keagamaan tahun ini. Ada pengaduan terkait wihara, ada masjid, ada gereja, dan itu kalau Bapak menerima pengaduan misalnya Bakas Bampol misalnya, menerima pengaduan pembangunan wihara 12 hari kerja selesai. Enggak mungkin, kami aja 2 tahun nggak selesai masalah gereja di Surabaya. Di Madiun ada yang 1 tahun bisa selesai. Wihara kemarin 6 bulan bisa selesai. Tidak mungkin kalau 12 hari selesai. Ya. Mungkin bisa diklasifikasi juga bisa. Misalnya kalau yang sederhana 12 hari nggak apa-apa. Jadi ini supaya ini tidak kemudian mengunci Bapak Ibu nanti kalau penyelesaian di atas 12 hari berarti Bapak Ibu melakukan maladministrasi. Karena di dana pelayanan publik itu maksimal 60 hari Pak penyelesaian. Tapi kalau time respon itu 14 hari. Tapi waktu paling lambat untuk melaporkan ke lembaga, ke Bapak Ibu, ke kami, ke DPRD itu 30 hari sejak dia menerima pelayanan. Jadi beda-beda. 14 hari itu time respon, 30 hari itu paling telat orang setelah diberikan pelayanan, 60 hari itu penyelesaian. Tapi kalau di ombudsman kami memakai 2 tahun dalam ombudsman. Sejak 2 tahun telah diberikan pelayanan. Jadi walaupun dalam pelayanan publik mengatakan paling lama 30 hari sejak orang mendapatkan pelayanan, tapi kalau di ombudsman kami pakai dalam ombudsman paling lama 2 tahun. Orang melaporkan. Kalau Bapak Ibu lebih dari 30 hari Bapak boleh tolak karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi kalau di kami di undang-undang ombudsman sudah ditentukan paling lama kami 2 tahun sejak orang itu mendapatkan pelayanan. Jadi untuk pasal 37 saya usul untuk direview lagi Pak, disesuaikan gitu. Saya khawatir nanti malah seperti apa ini, sesuatu yang menjebak para pelaku penyelenggara yang 12 hari dituntut nanti malah dia tidak bisa. Menurut saya nggak masuk akal 12 hari. Karena sekarang tren pengaduan itu mulai macam-macam. Bukannya sederhana begini. Di Surabaya banyak orang buka bengkel apa cuci sepeda motor, ada yang mengajukan keberatan. Baru buka bengkel lah di rumah, mengajukan keberatan. Itu kalau 12 hari tidak mungkin. Mediasi RT, RW, kelurahan, kecamatan, di DPRD, di mediasi nggak selesai Pak. Sampai 6 bulan nggak selesai. Ini contoh saja. Jadi kalau kita nanti kaku pada ini nanti malah banyak. Sekarang orang itu dikit-dikit senang nggak senang pengaduan, laporan gitu ya. Dan itu kan harus ditangani, nggak boleh orang lapor dicuekin aja, nggak boleh itu.
minimal ada proses itu, walaupun nanti titik ketemunya di titik ini tidak apa-apa, yang penting harus ada tindak lanjut. Saya pikir saya itu pengantar dari saya, nanti saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu SKPD dan Bapak dari DPRD Komisi 1. Itu Mbak, terima kasih dari saya. Moga Pak. Terima kasih paparan yang disampaikan dari Ombudsman. Bapak Ibu yang hormati, memang ini adalah usulan inisiatif dari teman-teman Komisi 1. Karena dari perda yang lama ini kan cukup 10 tahun lebih, jadi mesti harus dirubah, baik itu masalah elektronik dan sebagainya. Cuma saya itu juga bingung, ini tadi yang dibahaskan pasal 37 kan yang lama ya, di pasal yang baru kan tidak ada. Jadi ini sebentar lalu yang saya baca itu memang untuk isinya dari perda yang baru dengan perda yang lama, malah pada data perda yang lama. Iya, ini ada dari sana. Ini yang paling tepat begini. Perubahan ini mestinya harus lihat keadaan sekarang ini. Ini yang belum tadi yang saya lihat itu dari dasar hukumnya ini juga belum semuanya masuk kelihatannya. Yang baru itu apa kira-kira? Biar kami nantinya ini untuk memasukkan itu dasar hukumnya kan harus jelas yang aturan-aturan baru. Nanti tolong untuk narasumber bisa. Baik Bapak Ibu, ini kan forumnya FGD. FGD itu kita harapkan ada masukan. Biar kami nantinya tiap di OPD itu ada masukan apa kira-kira yang harus saya lakukan ini. Ini masih awal, prosesnya masih lama ini juga. Nanti belum bentuk pansus dan sebagainya. Paling setidaknya itu masukan yang paling perlu awal seperti ini. Baik, saya minta absennya ada Mas. Minta absennya yang hadir dari WD. Dari UPD terima kapan ini jawabnya ini? Baru saja. Oh ya pinter-pinter kan jadi enak sesuai gitu loh. Kan sekali muncul sisok loh Pak kasus itu. Baru dapat draftnya gitu ya. Dan saya minta untuk masukkan dulu aja itu. Saya itu nanti dari teman-teman. Terima kasih. Ini ada dari Pak Yajid BPKAD. Ya Pak. Ya, monggo Pak Yajid. Ada masukan enggak ini? Saya mungkin ya ini kan dibacakan dari dulu Pak Itu aja. Dari berdua ya. Kata suan tahu Pak Yajid. Oh enggak ya. Oh ya pendek ini. Ya dari ini dulu ini penyampaian. Enggak apa-apa ya. Oke, makasih. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang Bapak. Harusnya tadi awal saya menyampaikan poin-poin terlebih dahulu perubahan ini apa dan bagaimana begitu, tapi nggak apa-apa. Tadi sudah dapat beberapa masukan penting dari Pak Hadi, dari Ombudsman Kamil Jatim, dan saya rasa juga nanti perlu saya tambahkan lagi begitu di sini. Poin-poin perubahan dari perda tentang pelayanan publik ini, saya mendapat informasi awal, ini memang draft perda yang sangat awal Bapak. Saya mendapat informasi awal itu memang keinginannya adalah untuk mengakomodir pelayanan publik berbasis elektronik begitu, yang memang dari tahun 2013 itu belum ada perpresnya. Perpresnya tahun 2018 itu mulai ada diinisiasi bentuk-bentuk pelayanan publik elektronik, termasuk juga ada MPP mau pelayanan publik itu juga yang sektor pelayanan publik yang juga selenggarakan di seluruh daerah. Bahkan ketika itu sempat ada surat edaran itu diwajibkan ya, tapi sekarang kayaknya sudah dicabut. Jadi beberapa poin
perubahan ini tentunya tadi juga sekaligus menjawab terkait dengan dasar hukum. Memang ini pada tahun 2013 itu banyak sekali yang berubah dasar hukumnya, dan juga ada penambahan juga beberapa peraturan yang relevan dengan pelayanan publik elektronik begitu. Yang pertama mungkin dari segi kalau undang-undang Perdanya juga berubah tahun 2014 begitu kan. Memang tidak mengubah kewenangan secara mendasar, tapi saya kira untuk pembagian urusan juga harus mengikuti ini. Kemudian tadi sudah saya tandai terkait dengan pelayanan publik elektronik, karena di situ ada unsur-unsur data pribadi, informasi pribadi yang masuk ke dalam sistem elektronik, maka tahun 2022 itu pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, yang itu harus dijamin oleh seluruh penyelenggara sistem elektronik begitu. Saya rasa ini juga relevan untuk masuk. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang penetapan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah sedikit terkait dengan Undang-Undang Pelayanan Publik begitu. Kemudian ada juga peraturan tentang PP tentang SPM, itu juga sudah berubah tahun 2018. Kemudian ada turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada PP perizinan berusaha, karena Perda Pelayanan Publik ini kan tidak bersifat sektoral, artinya semua unsur ini masuk gitu. Jadi termasuk PP-nya ini juga sangat berkaitan gitu, terkait dengan pelayanan perizinan berusaha di daerah gitu. Kemudian Perpresnya juga masuk, Perpres tahun nomor 95 tahun 2018 ini tentang SPBE, dan Perpres nomor 89 ini tentang MPP mau pelayanan publik, dan beberapa peraturan menteri Permenpan RB juga sudah saya masukkan di sini, di antaranya tentang pedoman standar pelayanan, kemudian terkait dengan pemantauan dan evaluasi SPBE, kemudian juga pemantauan dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik, juga ada Permenpannya yang baru itu tahun 2022, dan kemudian ada juga Perda Provinsi Jatim itu juga sudah diubah 2 kali. Jadi saya menyusun draft ini juga bercermin dari perubahan Perda Provinsi tentang pelayanan publik, yang itu juga mereka fokus ke SPBE, sistem pelayanan publik berbasis elektronik begitu. Itu terkait dengan dasar hukum. Nah, kemudian pasal-pasalnya untuk sementara ada 11 pasal yang diubah gitu. Pasal 1 misalkan terkait dengan definisi, yang di Perda sebelumnya MPP belum masuk. Kemudian kalau dulu hanya ada standar pelayanan dan maklumat. Nah, kalau sekarang itu kebetulan saya juga pernah mendampingi fakultas di ZIBBK. Diminta tidak hanya ada standar dan juga maklumat, tapi ada juga SOP. Jadi kadang kan sering SOP dan standar itu disamakan gitu. Tapi dengan adanya sekarang ini dan pelayanan elektronik itu dibedakan isinya dan substansinya, terutama juga dengan kode etik itu juga saya masukkan sebagai tambahan gitu. Nah, itu sudah ada di pasal-pasal yang diubah. Jadi itu ada di pasal 1. Kemudian tadi yang sudah disinggung juga pasal 2. Pasal 2 memang di sini karena maksud dan tujuannya perubahan perda ini berbeda, jadi makanya saya highlight terkait dengan sistem elektroniknya begitu. Itu juga sesuai dengan perda provinsi gitu. Pasal 3 pun juga sama, maksudnya juga di poin D, poin terakhir itu juga ada menyinggung terkait dengan sistem pelayanan berbasis elektronik. Kemudian pasal 7 juga berubah. Nah, pasal 7 ini sebenarnya juga ada kalau di Perda lama ini mungkin tidak ada terkait dengan lembaga independen begitu ya, yang dibentuk bupati atau keputusan bupati. Karena sekarang ini pelayanan publik tidak hanya berfokus atau tidak hanya dilaksanakan oleh perangkat daerah, OPD, kemudian lembaga-lembaga pemerintah begitu, tapi juga dan lembaga swasta. Tapi juga lembaga-lembaga independen itu banyak yang mungkin lembaga-lembaga independen yang lahir dari Perda. Misalkan kalau di dalam misalkan di Jember contoh ada KDD begitu, Komisi Disabilitas Daerah, itu juga melaksanakan pelayanan publik. Kemudian ada KPAD, Komisi Pelindungan Anak Daerah, itu juga melaksanakan pelayanan publik gitu. Jadi ada banyak-banyak
lembaga independen yang lahir dari Perda itu yang fungsinya strategis sekali untuk melaksanakan pelayanan publik yang harus diakomodir begitu. Itu tambahan dari pasal 7. Kemudian pasal 9 itu juga berubah. Ini sebenarnya hanya perubahan terkait dengan nomenklatur juga. Misalkan kalau dulu SKPD, sekarang berbeda istilah nomenklaturnya gitu. Ya, termasuk itu. Dan juga pengendalian pembina dan sebagainya. Termasuk tadi sama di pasal 9 ini ada penambahan terkait dengan lembaga independen, pembinanya siapa gitu. Ada pemisahan begitu untuk pembinaan. Kemudian kerjasama ini saya sisihkan pasal untuk mungkin memperjelas kerjasama terkait dengan pelayanan publik, rambu-rambunya bagaimana. Karena di Perda sebelumnya tidak ada, hanya disebutkan pasal 14 terkait dengan kerjasama. Pasal 14 huruf B itu hanya disebutkan kerjasama kalau di Perda yang lama, tapi tidak disebutkan rambu-rambunya seperti apa untuk melaksanakan kerjasama di bidang pelayanan publik itu. Ini sudah saya atur di sini di pasal 14A tambahan. Kemudian pasal 24. Di pasal 24 ini ada perubahan terkait dengan komponen-komponen standar pelayanan. Ini juga saya menyadut dalam perubahan Perda Jatim juga ya, sepertinya sama terkait dengan pembedaan proses standar pelayanan di proses penyampaian dan juga pengelolaan pelayanan begitu dan sebagainya. Kemudian pasal 24A ini juga ada tambahan terkait dengan SOP. Nah, ini SOP mungkin yang di Perda yang dulu belum ada. Adanya standar pelayanan dan maklumat. Nah, kalau sekarang ada standar pelayanan, SP ada SOP begitu. Kalau SOP itu biasanya langsung pada proseduralnya bagaimana, tapi kalau standar pelayanan dia lebih detail lagi, nanti misalkan waktunya berapa, standar waktu tadi ya, seperti sini juga standar waktunya berapa, terus kemudian pengelolanya siapa, yang bertanggung jawab siapa, kemudian tarifnya berapa, dan termasuk tadi kompensasi ketika misalkan tidak sesuai dengan pelayanan itu bagaimana kompensasinya gitu. Itu standar pelayanan lebih lengkap daripada SOP. Dan itu SOP ya itu tadi seringkali memang disamakan. Kalau dulu juga ketika saya dampingi ZBPK juga ternyata beda ya gitu antara standar pelayanan dan SOP begitu. Kemudian pasal 25 tetap tadi ada masukan juga terkait dengan SK kompensasi ya begitu ya, terkait dengan maklumat. Kemudian 25A ini terkait dengan kode etik pelayanan. Nanti saya juga minta masukan ke Pak Hadi apakah memang kode etik ini wajib atau bagaimana sifatnya begitu ya. Tapi sementara saya tambahkan di situ di pasal 25A dan B ditambahan juga Bapak. Kemudian terkait dengan sistem informasi ini saya hanya perjelas saja, penilaian kinerja ini juga sama sebenarnya, hanya detailkan saja segitu kinerjanya bagaimana dari aspek apa begitu. Nah, kemudian di Permenpan RB tahun 2022 itu harus ada sistem pengaduan dan juga penilaian kepuasan pengguna. Tadi kan sistem pengaduan sudah disinggung, ternyata harus ada dipublikasikan begitu ya, terkait dengan siapa yang mengelola pengaduan, nomornya berapa gitu. Dan juga harus ada penilaian kepuasan pengguna. Biasanya saya sering temukan tuh ada survei-survei di setiap penyelenggara. Nah, wajib ya Pak ya berarti ya. Ini juga saya tambahkan di poin pasal ayat 4. Di pasal 39 ayat 4 ini saya tambahkan. Ini amanah dari Menpan tahun 2022. Termasuk juga penghargaan juga untuk pelayanan prima. Macam-macam bentuknya ada di sini. Ini juga amanah dari Permenpan RB tahun 2022. Nah, untuk bab 6 sebelumnya itu di Perda yang sebelumnya mungkin judulnya adalah pelayanan publik terpadu. Nah, ini saya ubah ya, judulnya adalah pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik. Sebenarnya terintegrasi dan terpadu ini kan maknanya sama, hanya saja kemudian
caranya ini lebih kepada sistem, penggunaan sistem elektronik begitu. Ini sama dengan Perda Jatim juga seperti itu, perubahan judulnya seperti itu. Pasalnya pasal 40 terkait dengan rambu-rambu tentang SPBE. Ini dasarnya dari Perpres 95 tahun 2018 yang mungkin di perda sebelumnya belum ada begitu. Kemudian terakhir pasal 41 terkait dengan SPBE juga. Jadi ini berkaitan dengan macam-macamnya. Sebenarnya ini ada yang di breakdown, ada yang kalau di PP itu kan ada dua macam sebenarnya. Ada pelayanan satu pintu dan satu atap gitu. Kalau satu pintu kan di MPPSP, satu atap di MPP begitu. Itu kalau di PP seperti itu. Jadi hanya saya breakdown aja biar lebih jelas. Nah itu poin-poin dari perubahan. Oh satu lagi mungkin peran masyarakat. Nah untuk menyusun standar pelayanan ternyata sekarang itu wajib melibatkan masyarakat ya Pak ya. Iya. Jadi tidak hanya standar itu disusun satu arah begitu, harus dua arah begitu ya. Ini juga saya tambahkan di sini. Jadi peran serta masyarakat itu diantaranya salah satunya dalam merumuskan standar pelayanan. Karena kan pelayanan ini sifatnya dua arah. Nah itu tambahan-tambahan yang mungkin belum ada di Perda lama tahun 2000. Perda nomor 12 tahun 2013 poin-poinnya seperti itu. Jadi saya mau masukkan juga dari Bapak Ibu OPD dan juga Bapak Ibu anggota Dewan, sekiranya apa hambatan-hambatan selama ini yang memang dialami begitu di leading sektornya di masing-masing OPD. Terutama saya kira Gresik sudah punya perbuknya ya sebenarnya Pak ya. Nah ini apakah perbuk ini memang kendalanya bagaimana dan juga apakah ada poin-poin di perbuk yang mungkin masih perlu untuk diakomodir begitu dalam draft nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tenaga ahli. Saya persilakan dari Bapak Ibu PD untuk memberikan saran masukan karena ini nanti sekali lagi meskipun kami yang menginisiasi pelaksananya adalah dari masing-masing PD. Selamat datang Bu Sekdinkes, Bu Dr. Rini. Lama tidak pernah ketemu Bu Dr. Rini secara langsung. Oh ya, maksudnya ketemu secara langsung dong? Tatap muka. Biasanya cuma telepon terus. Saya persilakan monggo karena ini yang kita undang memang OPD-OPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat. Monggo dari Bu Heni, Bu Santi, Bu Santi dari DPRPDSP. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ketua untuk waktu yang diberikan. Saya Bu Santi Pak. Kalau Bu Heni itu yang PAD. Ya. Belum jenengan Bang jangan diganti Pak. Baik, mungkin saya agak cukup banyak memberi saran masukan ya kepada tenaga ahli. Saat ini kan memang masih draft awal, jadi masih perlu penyempurnaan. Kami sudah dapat draft ini cukup lama Pak, hari Jumat. Tapi setelah saya cermati beberapa hal itu, saya ada sedikit pertanyaan di klausul konsideran, seperti di konsideran, mengingat itu ada beberapa aturan yang menurut saya belum terakomodir. Contohnya SOP, aturan tentang SOP. Seperti yang dibilang tadi kan, saya setuju sekali bahwa di sini pelayanan publik itu tidak hanya mengatur tentang SP atau standar pelayanan, tapi juga perlu diatur tentang SOP atau standar operasional prosedur. Dan kami DPRPDSP sudah mempunyai itu di Pergub 70 dan Pergub 71 tahun 2023. Namun kok di dalam draft perda ini belum ada konsideran yang mengatur tentang SOP. Padahal di dalamnya seperti di ketentuan umum itu ada ketentuan tentang SOP, di pasal-pasalnya juga ada mengatur tentang SOP. Tapi di dalam konsiderannya tidak ada satu aturan pun yang mencantumkan tentang SOP. Setahu saya ada Permendagri tahun 2011, nggak tahu saya lupa nomornya, itu juga ada aturan tentang SOP dan juga Permenpan RB Mbak. Dan kemudian mungkin ini saya kepingin tahu aja
alasan yang nomor 7 itu ada UU 6 2012. Ini urgensinya apa? Kok mengatur konvensi internasional mengenai perlindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Ini kenapa kok ada diatur di situ? Urgensinya dengan dalam hal pelayanan publik itu apa? Kemudian juga mungkin tata cara pengetikannya ini saya agak terganggu, masih ada tabel-tabel. Kemudian di nomor 10 itu konsideran nomor 10 yang dasar hukum itu kan UU 6 2023 tentang penetapan bla bla bla. UU nomornya nggak ada, langsung tahun 2022. Ini UU nomor berapa tahun 22-nya. Kemudian ketentuan umum, di ketentuan umum itu ada 2 yang double di nomor 11 sama 21 itu sama-sama mengatur tentang masyarakat, kalau nggak salah ya. Masyarakat adalah semua pihak bla bla bla. Bu Santi, sebentar, saya potong. Ini kan seolah-olah nanti berarti kita ini kan tidak perlu rapat lagi. Jangan dikebut biar ada rapat lagi. Dengan ini SPPD-nya bisa keluar. Sedikit aja gitu. Oh iya, enggak. Ya, oke. Artinya begini, di FGD ini kan yang penting apa yang harus dimasukkan. Kalau jenengan detail kan nggak cukup selesai di sini, bikin perda kita ini. Siap. Kita ini masih jauh. Ya jangan cepet-cepet, nanti parah kalau cepet-cepet ini. Oh iya. Ini gambaran secara itu, jenengan kasih masukan. Pak, pelayanan khusus misal bidang PTSP harus ada SOP-nya, harus selesai begini. Tidak ada upeti, tidak ada pungli. Pelayanannya harus begitu. Itu yang penting menurut kita dalam pelayanan publik ini. Oke, yang penting lagi menurut saya mungkin ini Pak. Ini perda ini jangan merubah, tapi mencabut. Kenapa? Karena substansi yang ini disampaikan memang mungkin tidak 50% isi dari perda, tapi substansinya yaitu dari konvensional atau manual yang diatur dengan perda sebelumnya menjadi digital. Itu suatu hal yang fundamental. Jadi merubah, tapi dicabut perdanya, gitu. Terus kemudian mungkin yang secara garis besarnya juga tentang ini PTSP PTSA. Kalau saya melihat di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu di pasal 350, koreksi mungkin kalau saya salah ya. Kalau nggak salah di 350 itu benar-benar diamanatkan untuk PTSP. Nah, tidak ada satupun klausul tentang PTSA. Tapi saya sebenarnya setuju karena di MPP itu tidak murni PTSP, tapi ada PTSA-nya. Jadi memang kami itu kalau PTSP itu terintegrasi, mulai dari depan misalnya kayak izin lingkungan, dari masuk sampai keluar itu ada integrasinya. Tapi kalau di PTSA itu contohnya di Spenduk mereka hanya download di MPP, tidak ada kaitan langsung dengan DPR PTSP. Nah itu, tapi di undang-undangnya sendiri pengamatannya PTSP begitu. Nah ini mungkin penyikapannya seperti apa. Kemudian apalagi ini konsideran mengenai ini Bu, Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintah, iya tentang AP. Itu apakah tidak perlu dimasukkan dalam konsideran? Karena itu juga mengatur tentang pelayanan dan itu sangat fundamental contohnya. Terima kasih. Bukan perkara gantian atau tidak Bu Santi. Kalau kita habiskan hari ini itu repot nanti kita semua. SPPD-nya tidak ada lagi gitu maksudnya Pak. Siap. Oh ya, satu Pak terakhir yang ada lagi terkait sistem informasi yang di pasal 26. Ini prakteknya nanti seperti apa? Karena kalau dikoordinasi jika diinisiasi sama Kominfo, menurut saya apakah Kominfo ini tahu rohnya tiap pelayanan dari masing-masing OPD? Apakah Kominfo itu tidak hanya sifatnya koordinator saja? Ya. Bu Santi ini keren loh Bu Santi ini. Langsung nyodok ke sebelahnya kan begitu. Ada buka disnya ini, buka dis Kominfo. Oke. Jadi masukan dari Bu Santi yang saya catat hanya satu Bu. Sekian banyak. Ya, apakah perda ini tidak mencabut saja daripada itu? Itu yang paling penting yang saya catat. Kalau yang lain-lainnya nanti pas kita pembahasan perda, gitu ya Bu. Oke.
Saya persilakan dari udah ya, biar saya urut Pak Bagio, tenang saja. Pak Yasin dari DPP KAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya janji Pak cuma 1 pasal 2 terkait maksud dan tujuan ya ini. Jadi ini saya menggarisbawahi paling akhir itu melalui sistem berbasis elektronik. Kalau kita berarti ke pasal 2 ini artinya kita mengabaikan layanan sistem yang lain. Jadi maksud saya jangan sampai digitalisasi sistem itu mengurangi pelayanan kita. Jadi mungkin pasal 2 ini kalau saya berhenti pada kalimat terintegrasi dan berkesinambungan, titik, tidak diteruskan melalui sistem berbasis elektronik. Oke. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Ini Bu Santi ya. Bun, ini monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati Ketua Komisi 1 dan Bapak Ibu anggotanya dari tim pengkaji dari UNES, dari Ombudsman, Bapak dan Ibu dari OPD terkait dengan FGD kali ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, masukan terkait dengan Kominfo, Pak. Kami tidak yang lain-lain. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh baik Budi maupun Bu Santi, ya. Yang pertama untuk mengingat ini ada masukan dari kami. Yang pertama bisa ditambahkan Perpres nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memberi masukan untuk dimasukkan Perpres yang terbaru terkait dengan SPPE, yaitu tentang arsitektur SPPE nomor Perpres nomor 132 tahun 2022. Terkait dengan arsitektur SPPE ini kerangka dasar, ya, arsitektur ini adalah kerangka dasar yang deskripsikan integrasi proses bisnis, ada data, ada informasi, ada infrastruktur di sana. Nanti lebih jelasnya nanti mungkin next ada pembahasan lagi. Kemudian yang ketiga, kami masukkan juga ada Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Kemudian di Permenaker, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara yang nomor 9 nomor 21 itu ada mungkin ini ada yang terbaru. Ini sifatnya kan teknis, jadi setiap tahun insya Allah akan berubah. Ini yang terbaru adalah Permenpan nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi SPPI. Kemudian yang terakhir terkait dengan konsideran ini adalah Perda nomor 7 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Smart City. Ini perlu dimasukkan nanti ke dalamnya, nanti kita bisa bahas kemudian lagi. Kemudian terkait dengan pasal 1 yang poin 7 ya, sama poin 8 ini mungkin perlu di bedanya seperti apa nanti mungkin dari mbaknya dari UNES yang akan menjelaskan penyelenggaraan pelayanan publik dan juga organisasi pelayanan publik. Sepertinya confused gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengaduan, ini pengaduan yang dari UNED ini berdasarnya dari apa mungkin kami beri masukan bisa disesuaikan dengan Permendagri nomor 8 tahun 2023 tentang pengelolaan pengaduan di daerah atau Permenpan RB nomor 62 tahun 2018. Itu masukan dari kami. Kemudian di pasal 2 mulai dari kantor tadi kami juga sudah diskusi dengan teman-teman. Kalau memang kemarin dari Ombudsman juga
pengampu terkait dengan pelayanan yang manual, alangkah baiknya nanti diampu antara elektronik dan manual, atau mungkin seperti Pak Yasin tadi berhenti di berkesinambungan, atau disebutkan juga elektronik dan manual. Kemudian di pasal 14A, ya, ini tambahan mungkin baru dari yang pengkaji, ada kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B. Kalau memang itu ada kerjasama, mungkin KPBU ya, Mbak, yang dimaksud ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya, kalau itu memang berarti di ketentuan umum juga disebutkan itu KPBU itu apa. Kemudian di pasal selanjutnya pasal 25. Pasal 25 itu ada maklumat A, B, C. Kemudian di pasal 4 ya, ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan maklumat pelayanan diatur dalam Pergub. Apakah perlu Pergub lagi? Ya, karena sudah ada maklumat. Itu catatan dari kami. Kemudian di pasal 26, sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibangun sekretariat daerah. Nah, ini mungkin saya ingin tahu dasarnya apa, ya. Kalau koordinatornya memang Kominfo, ya. Tapi kalau yang membangun ini apakah memang benar sekretariat daerah? Kemudian di pasal 37 seperti yang Pak Hadi bilang tadi, bahwa untuk pelayanan publik pengaduan itu kalau sesuai dengan aturan minimal 14 hari ya Pak ya. Ini nggak boleh. Itu respon mungkin karena memang yang terkait dengan pengawasan itu sampai 60 hari harus selesai. Tapi kalau ini disebutkan 12 hari ya terlalu ini. Nanti kalau nggak selesai nanti bisa dilaporkan ke ombudsman juga. Kemudian di pasal 39 ini terkait dengan SPBE. Nanti akan mungkin lebih ininya nanti bisa berkoordinasi, berkomunikasi terkait dengan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gresik. Kemudian di pasal 41 juga terkait dengan SPBE. Barangkali dari Kominfo ada tambahan dari Pak Fahri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja kok, ini tadi sudah dibahas sama Ibu. Yang jelas untuk pasal 26 itu kembali kita dapat 28 tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE. Nah di sana untuk pembangunan atau sistem informasi itu dapat dilaksanakan oleh OPD, tapi berkoordinasi dengan dinas yaitu PU. Jadi tidak mengurusi semuanya di sekretariat daerah. Gitu. Terus kemudian juga pengelolaan. Nah, pengelola ini pengelola apanya? Kalau pengelola sistem informasi harusnya di masing-masing. Tapi kalau untuk kita fasilitasi atau koordinasi dengan teknis dan sebagainya itu memang dari dinas Kominfo. Jadi kalau ngomong pengelolaan ini takutnya semuanya dikelola sama Kominfo, itu yang rancu nanti. Kominfo juga punya keterbatasan dalam penyelenggaraan SPBE. Terus nomor ini yang pasal 40 itu saya masih bingung, ini kok masih muncul namanya Komite TIK. Ini sudah zaman berhala, sudah nggak ada. Sekarang itu tim koordinasi SPBE sesuai dengan Perpres 95 tahun 2018. Jadi tidak ada bupati membentuk Komite TIK, itu sudah usul. Nah sekarang adanya tim koordinasi SPBE dan itu memang sudah ada pergubnya. Dan sudah setiap tahun ada SK-nya di mana Pak Sekda sebagai koordinator SPBE gitu. Terus yang ayat 3 itu pengembangan pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik disesuaikan dengan peta rencana. Tidak hanya peta rencana SPBE tapi arsitektur SPBE dan peta rencana. Karena dua ini dokumen perencanaan dari Peta Kabupaten Gresik dalam hal SPBE gitu. Jadi ada tambahan disesuaikan dengan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahri dari Diskominfo. Selanjutnya dari Dinkes Ortala dan Hukum terakhir Pak.
gongnya kan di beliau berdua. Monggo Bu Sekdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami baru menerima draft ini tadi malam, tapi jujur baru kami buka itu tadi pagi. Buka WA-nya tadi pagi Bapak. Jadi kalau yang lain mungkin usulannya banyak, mungkin saya sedikit saja karena baru baca sekilas tadi pagi. Ngapunten. Mungkin apa saya kurang teliti baca atau bagaimana? Saya lihat di sini untuk kelompok marginal belum muncul di sini. Barangkali nanti bisa dimasukkan karena tentunya ini sangat penting kita yang ada di layanan, karena kelompok-kelompok yang butuh untuk layanan prioritas harus mungkin bisa diatur di salah satu pasal. Kemudian yang kedua kami menanyakan juga terkait di pasal 42 ada masyarakat punya kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apakah ini termasuk dalam kita melaksanakan forum konsultasi publik? Kami yang ada di Dinas Kesehatan dan teman-teman yang ada di Puskesmas, apa termasuk forum pelayanan publik seperti teman-teman Puskesmas itu kan sering mengundang 3 bulan sekali lintas sektor. Apakah itu bisa dimasukkan di situ, dikategorikan di forum pelayanan publik ini? Apa ada batasannya, misalnya perlu forum pelayanan publik untuk konsultasi ini dilakukan berapa setahun, berapa kali, barangkali izin untuk menanyakan itu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PMD, monggo. Oh ya, Allah nggih dispenduk kok PMD. Monggo Pak Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan rancangan peraturan bupati, peraturan daerah ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berangkat dari pengalaman kami, Pak. Pengalaman kami di Dispenduk. Yang pertama, menggarisbawahi penebalkan garis yang tadi telah disampaikan terkait dengan pelayanan hanya berkonsentrasi ke elektronik. Ini korbannya sudah ada, yang Pak Udin sendiri ketika di desa itu karena sistem elektronik itu yang selalu ditonjolkan, kemudian yang manual ditinggalkan. Akhirnya di desa itu sudah tidak ada lagi buku kretek penduduk, hingga tidak perkembangan dulu tidak bisa diketahui. Itu salah satu akibatnya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan di sini terkait dengan pasal 26. Ini yang dalam penyampaian informasi publik, yang dalam konteks ini tadi di awal disinggung disampaikan posisinya Pak Sekda dan posisinya Kominfo. Cuman di sini belum masuk yang ada pasal nggak tahu tuh nanti penuangannya seperti apa. Yang jelas itu ada PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumen ya, dokumentasi. PPID itu harus muncul di sini, dan kemudian saat ini ketika kemudian agar tidak terjadi lagi ambigu terkait siapakah yang kemudian harus menyampaikan informasi. Di situ sebetulnya selain membentuk PPID di UPD penyelenggara pelayanan publik itu dibentuk namanya PPID pembantu. Yang selama ini di Kabupaten Gresik mungkin belum ada. Yang ada baru PPID di kabupaten yang dalam hal ini diwakili oleh Kominfo. Mestinya di masing-masing UPD itu juga membentuk PPID pembantu. Ini akan kalau nanti dituangkan di sini itu nanti akan menjadi alat pemicu untuk kemudian terbentuknya PPID pembantu di masing-masing UPD. Yang berikutnya tadi sama persis dengan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, tapi ada saya ada sedikit penekanan yang terkait dengan FKP tadi pasal 26 pesertaan itu. Satu hal yang seringkali kita lupakan bahwa mekanisme tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik itu mestinya harus diawali mulai dari perencanaan. Jadi forum konsultasi publik itu dilakukan mulai sama dengan ketika OPD terdapat namanya forum OPD. Di dalam forum OPD itu bisa ikut serta ada forum FKP, forum konsultasi publik. Ada pembedaan di sana. Kalau forum konsultasi publik harus mengikutkan perguruan tinggi dan sebagainya, dan di sana juga harus ada evaluasi sebelumnya pelaksanaannya seperti apa. Di forum tersebut juga nanti akan mencermati terkait dengan SP, kemudian keterkaitan SOP dengan Probis,
SOP dengan SP. Nanti itu ada proses bisnis besarnya itu seperti apa, kemudian standar operasional prosedur di masing-masing item itu seperti apa, baru nanti penuangan secara detail diatur di SP-nya. Itu salah satu diantara bahasan di forum FKP kayak seperti itu. Jadi mungkin itu, sedangkan ketika memang nanti yang kita sampaikan tadi terkait PPID maupun terkait dengan FKP itu terakomodir, maka tentunya akan menambah juga ketentuan peraturan yang ada di dalamnya. Yang dalam hal ini kalau tentang FKP itu ada Permenpan RB nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman pelayanan penyelenggaraan forum konsultasi publik. Sedangkan untuk PPID itu ada tersendiri PP nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini justru penting karena pelayanan publik itu tidak akan pernah lepas dari keterbukaan informasi publik. Tidak akan ada pelayanan publik ketika informasinya tidak terbuka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum saya panggil selain hukum dan organisasi. Pak Perda tidak hadir nih, Pak Perda. Mas Hamim nggak hadir, Pak Perda. Di komisi lain, Pak. Oh, silakan Pak Kabak Kortalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 1 Pak Udin, Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Gresik, Bapak narasumber dari Ombudsman RI, serta Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Pertama mau klarifikasi Pak Udin terkait nilai standar kepatuhan pelayanan publik kemarin yang kita sempat dihearing oleh Pak Udin Komisi 1 tahun 2022 kita nilainya 57,65, masih dalam zona kuning, kualitas sedang. Kemudian berkat support ini motivasi dari Komisi 1, alhamdulillah 2023 kita sudah naik sekitar 30 poin. Jadi 87,64. Sudah masuk zona hijau, kualitas tinggi, tinggal 0,36 poin kita bisa kualitas tertinggi, kategori A zona hijau, Pak Udin. Jadi di bagian organisasi ingin memberikan masukan, betul seperti disampaikan Pak Udin tadi, agar lebih sistematis nanti pembahasannya ini. Kita ini kan membahas perda usulan dari DPMP TSB untuk dicabut supaya lebih lengkap dalam mengatur tentang pelayanan publik ini. Masukan-masukan dari kami yang harus dibahas itu antara lain perlu yang ditambahkan ada mengatur tentang FKP, forum konsultasi publik, di mana sekarang ini diamanatkan oleh Kementerian 4RB bahwa penyelenggara layanan dalam menyusun standar pelayanan publik harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik. Forum FKP nanti dihadiri oleh penyelenggara layanan, pengguna layanan, media, kemudian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dari pihak perguruan tinggi dan seterusnya. Itu nanti diatur sendiri. Jadi nanti Pak Udin bisa menjadwalkan pertemuan, misalkan pertemuan pertama khusus membahas tentang FKP supaya kita lebih panjang rapat-rapatnya, Pak Udin. Kemudian yang kedua khusus membahas pelayanan khusus dan atau pelayanan terhadap kelompok rentan yang diatur apa saja. Kemudian hak dan kewajiban pengguna layanan khusus itu apa saja. Jenis pelayanan khususnya seperti apa,
kemudian yang dilibatkan dalam pelaksanaan layanan khusus itu siapa saja, itu nanti diatur. Jadi nanti rapat kedua membahas pelayanan khusus, Pak. Siap. Kemudian terkait PEKPP, ini juga merupakan amanat dari pelaksanaan reformasi birokrasi kita, bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan publik kita itu kita berkewajiban untuk menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Output dari PEKPP ini adalah indeks pelayanan publik yang merupakan salah satu penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah kabupaten, yang merupakan feedback atau foto dari pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten. Kemudian yang berikutnya, masukan dari kami yang perlu dibahas adalah terkait untuk hal yang dimasukkan ini terkait inovasi pelayanan publik. Untuk penyelenggaraan pelayanan publik ini kita setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan inovasi pelayanan publik, karena salah satu item yang dinilai dalam PEKPP, pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, itu adalah inovasi pelayanan publik. Selanjutnya membahas tentang hal yang perlu diatur adalah terkait pengaduan masyarakat, itu nanti diatur tersendiri. Kemudian MPP, baik MPP yang secara fisik maupun MPP digital nanti. Kemudian yang terakhir, paling umumnya ini yang paling penting saat ini adalah terkait khusus mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, karena SPBE ini menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Ketika daerah yang indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya juga akan bagus, pelayanan investasi juga bagus, indeks persepsi korupsinya juga nantinya otomatis akan bagus pula. Itu yang diamanatkan oleh Presiden maupun Pak Menteri Pan-RB. Namun terkait dengan pentingnya SPBE ini tidak harus kita seluruh perangkat daerah berlomba-lomba membuat aplikasi baru. Jadi aplikasi yang lama itu bagaimana caranya diintegrasikan dan diinteroperabilitaskan sehingga mereka bisa aplikasi berkoneksi dan bisa terintegrasi satu sama lain. Ini untuk menghindari keluhan di masyarakat selama ini. Memang untuk pelayanan digital ini merupakan satu keniscayaan saat ini. Jadi sekarang saya kira masyarakat sudah familiar terhadap pelayanan digital. Untuk beli makanan, pesan makanan sekarang sudah menggunakan platform digital. Untuk mengirim barang atau hampir di seluruh kegiatan kita itu sudah berbasis pelayanan digital. Namun selama ini kita di masyarakat masih ada keluhan. Misalnya kalau kita mau mengakses layanan sektor A, kita harus mendownload dulu aplikasinya, harus bikin akun dulu, kemudian mengisi berbagai macam data, sehingga sedangkan untuk besoknya untuk mengakses layanan B berikutnya kita harus melakukan kegiatan tersebut secara berulang walaupun data yang diisikan sama. Nah, itu arahan Presiden, kita harus bisa meringkas aplikasi-aplikasi tersebut agar masyarakat bisa mengefektifkan waktunya serta bisa menghemat kuota internetnya. Seperti itu kira-kira dari kami. Satu lagi, jadi yang perlu kita masukkan nanti bahwa setiap OPD
harus dalam rangka implementasi SPBE ini harus menyederhanakan proses bisnis pelayanan di masing-masing OPD, kemudian nantinya akan masing-masing tusi tersebut, proses bisnis tersebut akan diintegrasikan maupun dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo dalam penyusunan arsitektur SPBE. Jadi nanti pembahasan SPBE ini cukup banyak juga Pak Udin. Terima kasih. Sementara itu dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum terakhir ya, paling akhir. Karena hukum kalau sudah berbicara harus selesai, tidak boleh ada perdebatan. Saya persilakan barangkali melanjutkan pembahasan yang 2 hari yang lalu yang sampai sore itu, barangkali masih ada yang mau menambahkan, silakan dari anggota Komisi 1 kalau ada. Akan tetapi Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir dan juga yang mewakili, saya itu belum menemukan Pak Ombudsman bahwa di Perda kita ini mau kita itu begini loh. Misal dari Dinkes puskesmas, warga yang tidak punya kartu KIS itu tidak usah dibilangi, Bu KIS sampai tidak aktif, tidak usah bilang begitu. Biar caranya itu langsung diuruskan karena kita sudah kuasi. Begitu juga sama dengan capil. Hanya kurang tanda tangan saja orang suruh pulang. Nah, saya urus wong Rengenanon, Pak. Rengenanon Gresik itu 46 kilo. Ya ini contoh Pak, kalau terbenci nama. Di Perda kita ini kan, maksud saya bisa temukan yang seperti itu gitu loh Pak. Biar caranya meskipun tidak masuk secara jelas, tapi harus seperti itu. Mau kita muncul Perda ini tuh seperti itu. Oh, wong loro nang puskesmas gak usah ditakoki, kise gak aktif, Bu, gak usah. Piye nek carane gak aktif langsung dibikin. Di Dispenduk juga sama, piye carane nek iku hanya kurang sing halal gak prinsip, Pak, langsung digawekno. Gitu maksud saya. Di perizinan juga sama. Oh, hanya kurang begini saja, kalau gak prinsip silakan diterbitkan. Begitupun juga sama di OPD yang lain. Maksudnya Perda itu karepe itu ngono, Pak. Tapi guru tak temono sing ono catatan terkait ngono. SOP Pak. Ya monggo, bahasanya seperti apa lah? SOP gaya SOP sampai pegel, Pak. Ya SOP-ne apik kok pintu gede ngarep dhewe. Nek sing nglakoni ini gak tentu sama saja. Kon maklumat itu loh, Pak. Nah, makanya saya berharap ada penekanan terutama hal seperti itu, Pak. Dan Pak Narto itu, Pak itu kurang ini biar ada seperti itu nanti. Ya, tapi kalau mau ngurus kok pengen kawin. Begitu juga sama di Kadinkes nanti, puskesmas wis gak usah nek diomong iki gak aktif. Nek gak aktif langsung gawekno. Pengen kita seperti itu sebenarnya. Oke, Pak Prof yang dari UNED gitu nggih Pak. Nanti tidak tahu caranya itu masuk di sini. Harus menggunakan jurus apa itu saya tidak tahu. Ya. Ada tambahan dari anggota Komisi 1? Tidak ada? Silakan. Tambahan lupa itu tidak pembahasan, tambahan. Karena Perda ini sampai saya usul. Ya. Monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan saja, menegaskan saja Pak Ketua. Ya, boleh menegaskan. Dari perbincangan dari masing-masing OPD, saya bisa menarik satu kesimpulan bagaimana kalau Kominfo menjadi koordinator, sehingga yang disampaikan sama Pak siapa tadi dari Pertalite itu tidak terjadi. Kalau sudah ada induknya Kominfo, semua akses masuk ke Kominfo, mana-mana yang harus jadi masyarakat itu mau mengakses ke OPD yang mana, Kominfo sudah menyiapkan itu. Ada yang lebih sederhana, orang tinggal mengeklik apa itu sudah keluar semua pelayanan-pelayanan yang ada di itu. Itu sudah disampaikan beberapa kali oleh Pak Narto harus ada itu, harus di anggaran kita itu harus mampu membeli apa itulah alat itu, Pak. Saya pernah di Skomtek dulu, jadi tahu. Jadi ada induknya. Semua akses masuk satu pintu di Kominfo. Itu yang pertama, Pak Ketua. Kemudian mengenai
menyediakan sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang diperlukan ini harus lebih khusus disebutkan. Misalkan di pelayanan apa harus ini harus ada disebutkan. Jadi kalau cuma ini nanti akan menjadi ini ngambang lagi, tidak secara spesifik gitu ya, seperti itu. Otomatis sarana prasarana ini disesuaikan oleh kemampuan dari BPKAD nantinya. Jangan sampai harus ada toiletnya seperti ini, ternyata tidak ada anggaran. Efisiensi ini sudah tidak muncul lagi bahasa pelayanan publik yang ada efisiensinya. Jadi harus sudah dari awal, sebelum ini saya setuju ini dicabut kemudian ada diterbitkan kembali, itu sudah harus ada pengukuran anggaran sehingga tidak ngambang gitu ya. Hanya kesannya gimana sih kok gini ya, pelayanan publik itu tidak ada sebetulnya yang harus diefisiensi. Makanya dari awal diukur dari dananya ya Bapak BPKAD Pak Yarsetia harus dimanage dari awal itu. Kemudian yang betul mengenai elektronik dan manual, saya dulu dari awal sudah bilang jangan sampai meninggalkan sejarah ya. Orang awam ini punya jangan ditinggalkan gitu ya, barokahnya. Manual itu perlu disertakan terus, karena apa? Yang sifatnya digital dan sebagainya itu bisa error. Saat ada virus belum kehilangan jejak kita kalau tidak ada manual. Makanya orang-orang yang milenial itu jangan melupakan meninggalkan orang-orang yang sepuh-sepuh, karena itu punya barokah tersendiri. Itu saja Pak Ketua masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum saya perkenalkan ya Pak, bahwa beliau itu Bu Deva dari PKB. Salamnya sudah beda. Gaya PKB kan ada. Kalau yang mau pegang sekarang itu bukan PKB, nanti salamnya juga berbeda. Silakan Pak Wongso dari Merdeka. Terima kasih. Kita langsung saja ini. Karena rancangan peraturan daerah ini adalah perubahan. Ya. Kita hanya susun sedikit, harus ada penyesuaian dan kebutuhan. Karena apa? Karena berubahnya peraturan ini harus ada penyesuaian dan kebutuhan. Kalau perubahan itu tidak memberikan kebutuhan atau penyesuaian kepada masyarakat, buat apa kita merubah rancangan ini? Itu aja saya usul. Terima kasih. Terima kasih. Jadi hampir sama penekanannya, dampak dari perubahan perda ini harus ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar retorika bunyi pasal per pasal. Pak Ali tidak perlu menambahkan atau mau menambahkan? Cukup. Oh cukup. Terima kasih. Tujuannya adalah mempermudah. Betul. Iya itu saja. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu OPD. Ini kita tidak perlu diskusi. Ini kita ramu dulu semuanya, masukan-masukan panjenengan. Karena tidak mungkin Pak, saya itu telepon satu-satu kan. Kan harus ke sini Pak ini Pak. Harus dibahas di sini, tidak di kantor. Iya tenang, ini terakhir kalau sudah memberikan fatwa berarti sudah selesai. Iya, kesimpulan. Jadi kalau tidak ada setelah oke. Khusus yang MPP Pak Ketua. Karena kan memang amanat peraturan 9 itu MPP yang jadi dibutuhkan adalah BPTS. Ini sudah jelas surat langsung pada Perpres 89. Namun pada prakteknya kami ini banyak sekali kendala. Kan diharapkan PTSP ya, maksudnya terintegrasi. Tapi pada kenyataannya Pak, tenan-tenan untuk izin-izin krusial, izin-izin dasar seperti PKKPR, PBG, lingkungan, itu ada tenannya tapi orangnya nggak ada. Jadi FO-nya itu nggak ada. Nah itu jika memang dimungkinkan bisa di state langsung di dalam perda agar teman-teman yang lain itu yang ada kaitan langsung dengan pelayanan di PTSP itu bisa paling nggak itu ada SDM-nya di situ. Tidak hanya kotaannya aja ada, tapi juga ada orangnya. Kemudian itu ada juga yang ini kendalanya itu tadi bukan kendala-kendala selama ini ya dalam praktek MPP kita dari tahun 2020. Itu tentang pengaduan.
kami agak kesulitan karena begini, tenannya kan banyak. Pengaduan yang kami handle, orang yang kami pasang itu orang PTSP. Tapi pengaduan yang masuk itu banyak. Tidak hanya untuk tenan yang di DPM PTSP. Bagaimana kami menyikapi? Karena yang kami pasang harusnya orang yang mumpuni, orang yang tahu semua tenan-tenan yang ada di situ. Tapi kami tidak mampu seperti itu. Lah bagaimana dengan pengaduan dari yang tenan-tenan yang ada di PTSP itu? Apakah harus ada lagi, kan jejer-jejer nanti banyak pengaduannya di Spenduk, pengaduannya ini. Nah itu supaya efektif seperti apa juga kalau bisa terstip juga di dalam ini apa namanya khusus satu pasal gitu ya? Ya khusus satu pasal yang benar-benar mengatur MPP yang komprehensif seperti itu. Kemudian ini sekedar spill info saja, MPP kami itu ada wacana mekar Pak. Jadi tidak hanya MPP 1 yang ada di DPM PTSP yang di belakang ujung yang sangat tidak strategis menurut Pak Udi dan menurut saya juga memang benar lokasinya kurang strategis. Kami mau mekar ada di Pasar Ikan Pak yang ex imigrasi itu. Nah itu juga mungkin dimasukkan khusus pasar apa, dimungkinkan membuka MPP baru. Tidak, kalau menurut saya jangan di Pasar Ikan kalau menurut saya. Karena apa? Terlalu dekat. Harusnya ada di selatan, harusnya ada di utara. Itu bisa menjangkau masyarakat yang jauh dari MPP. Kalau terlalu dekat, MPP 1-nya di Komplek Pemda, MPP 2-nya ada di deket lah, kurang lebih mungkin 2 kilo aja. Itu menurut saya kurang efektif juga karena terlalu dekat jangkauannya. Begitu mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Jadi memang pertama tadi kan sudah saya sampaikan, yang mendasari kami di Komisi 1 itu ingin merubah perda ini adalah yang pertama, kami ingin pelayanan itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, tidak ribet-ribet. Nah sekarang itu kan ribet sekali, butuh tanda tangan itu. Kalau Pak Narto tidak hadir ke kantor itu tidak jadi-jadi. Ngomongnya kan SPBI kan begitu. Nah ini yang masyarakat kita itu kan akhirnya saya itu yang saya bahas adalah yang jauh dari kota Pak. Saya tidak ngomongin Gresik, Bomas, yang Panceng, yang Ringinan, Diorejo nganti yang Sidayu, Jompaten yang saya bahas, Dukun kan begitu. Nah makanya di dalam perda ini saya berharap ada perubahan yang gimana caranya itu mempercepat pelayanan itu. Yang kedua, kami sebenarnya kalau pembahasan MPP itu kami tidak menginginkan di situ. Kami pengen MPP itu pindah. Ada 2 tempat opsi kami saat pembahasan di DPR. Satu adalah sebelahnya kantor DPR itu yang sekarang dipakai di Spenduk. Di Spenduk, di sos itu buang semua, taruh di belakang itu. Loh, kan sama kantornya sama-sama lantai 3. Ya kan, itu taruh di sos dan di Spenduk, taruh di kantor MPP hari ini. Atau yang kedua, kantor KBPP yang kita pindah. Kantor KBPP itu kan depannya mall kan? Ya kalau kecil kan tinggal ngatur bangunan saja Pak. Kalau ngatur bangunan kan teman-teman ini lebih seneng Pak kalau ada anggaran pembangunan kan begitu. Ya, artinya kan hanya ada 2 itu opsinya. Kalau pindah ke Pasar Ikan, Bupati tidak sama sekali. Makanya itu yang sudah kita sampaikan kalau mau menggeser MPP. Hanya ada 2 opsi. Yang pertama adalah Dispenduk dan Dinsos geser semua taruh di bangunan MPP hari ini, MPP-nya taruh situ. Gitu loh Pak. Atau budak galeri. Banyak sebenarnya, tinggal keserusan saja itu sebenarnya. Ya, makanya termasuk itu Bu Santi yang MPP itu. Makanya di sini kami ada klausul sekretariat daerah itu. Karena kasus yang jenengan rasakan itu juga kami tahu itu. Karena tenan itu bukan hanya milik PTSP saja, tapi ada Dispenduk, ada Pengadilan Agama, ada apa itu BPJS, ada ini kan tidak mungkin jenengan berani mengintervensi ke Dispenduk, iya kan? Loh lah iya kan, makanya itu harus artinya apa? Itu harus sekda, sekretariat daerah, Pak Sekda sendiri yang harus turun tangan kan begitu maksud kita. Tuh. Cukup ya Bapak Ibu ya? Oh, silakan Pak Narto. Sedikit loh. Ya sedikit Pak. Sedikit hanya nambah dengan tadi. Yang terkait dengan tadi itu Bu ini yang informasi tidak sinkronnya tadi tenan-tenan itu.
Sebetulnya itu ada Pak mekanisme yang bisa dilakukan itu. Ketika tadi awal saya sampaikan, ketika PPID itu berfungsi dengan baik, kemudian di masing-masing OPD itu ada PPID pembantu. Sebetulnya mekanisme tentang pengaduan itu sudah masuk di dalam, karena PPID itu core-nya itu ada di pengaduan. Kemudian dari PPID itu akan menjawab setiap pengaduan melalui sistem yang disebut dengan spam lapor itu di dalamnya. Nah, dari spam lapor ketika itu sudah efektif betul-betul berjalan. So, apa yang kita diskusikan sekarang itu udah clear, udah terselesaikan di sana. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Bu Siska tidak boleh membantah lagi, tidak boleh menjawab Pak Narto maksudnya. Pak Narto kan jawab, oh ya Bu Santi. Yang terakhir sebelum nanti bagian hukum, nanti saya minta data untuk segera dikirim kepada kami melalui notulensi. Yang pertama dari Dinkes, yang kedua dari Dispenduk Capil, yang ketiga dari Dispendik, dan yang keempat dari DPM PTSP terkait dengan SOP Bu Kadis, Bu Sekdi. Artinya puskesmas itu SOP-nya seperti apa? Karena tadi disebutkan harus ada inovasi pabrik kan Pak, pelayanan pabrik. Kami juga pengen tahu 32 puskesmas itu pelayanan pabriknya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Karena ngapunten kemarin contoh ini Bu Sekdi, ada laporan yang masuk ke saya, tapi ini jenengan hanya cukup tahu saja, tidak perlu dibawa keluar sana harus sudah lupa. Antara biaya nikah, orang nikah sekarang itu kan diparani sama puskesmas atau apa ya, pokoknya urusan nikah itu loh. Apa? Nah ya calon pengantin itu kan di puskesmas datang, biayanya itu berbeda. Di puskesmas segini itu begini, di puskesmas sana itu segini, itu ada. Nah, maksudnya kalau kita tahu itu ada SOP-nya kan bisa menjawab. Tidak saya sebut angkanya kok, biar jenengan tidak tahu. Gitu guys. Loh, nanti artinya makanya kalau ada SO sampai itu ini loh periksa ini loh biayanya segini kan enak kita bisa jawab. Karena kenyataannya Bapak Ibu, SOP itu tidak semua orang tahu. SOP itu dipasang kalau ombudsman mau datang, tulisan gawe apino Pak. Maklumat gawe SOP itu kalau jenengan mau datang. Nek sampai nulis hilang Pak, coba mana tulisan itu. Nah, sehingga masyarakat tidak tahu. Saya mau secara keseluruhan, Bu Sekdi bukan Dinkes saja, keseluruhan. Kok langsung nyawa mau gak enak? Kok terus gak diangkat mana urusan itu? Buase ini. Nah, artinya secara keseluruhan begitu Pak. Ya, makanya kami berharap, kami biar tahu teman-teman komisi saat ini saat ditanya, misal Pak Jono ditanya Iwar Gaib, aslinya ngurus KTP ini mari pirang jam sih Pak. Itu bisa jawab. Kan begitu ya, termasuk Bu Ifta, biar tidak marah-marah ke kecamatan Kedamaian hanya karena nggak bisa belangko, kan begitu. Makanya biar ada standarnya enak. Apalagi Pak Mahmudin, biar tahu Pak urus BPJS itu mari pirang dino, cetak buku ya kan. Ada SOP-nya, kan begitu. Termasuk Pak Nasir, urus KIP itu ada berapa lama ada SOP-nya. Jangan mentang-mentang DPR saya ini tidak boleh begitu. Terakhir dari bagian hukum saya persilakan dan saya akhiri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kan sudah tidak boleh ada yang tanya. Mungkin dari kami ada tambahan dari tim ahli untuk di pasal 24 ayat 3A itu apa nggak seharusnya diletakkan di pasal 32 karena kaitannya dengan biaya pelayanan publik. Di pasal 24 ayat 3A di pasal 32 biaya pelayanan publik karena di undang-undang pelayanan publik juga itu masuknya ke pasal 31 biaya atau tarif pelayanan. Cukup ya, berarti tidak ada tambahan lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir. Ini biar masukan tangan dengan semua tadi kan sudah biar dirangkum sama tenaga ahli ini. Nanti hasilnya seperti apa kita kembalikan lagi, kita undang lagi Pak. Siap. Iya. Makanya Bu Sinta tadi saya potong.